Halo anak-anak, kali ini saya ingin mengajak anak-anak untuk belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Coba lihat di sekitar saya, udara terasa begitu segar karena banyak pohon. Pohon menggunakan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Laju pernapasan yang normal adalah sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita pelajari bersama. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Organ pernapasan utama pada manusia adalah paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Bentuk paru-paru mirip seperti spons yang terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Proses pernapasan diawali ketika udara masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke tubuh. Faring atau tenggorokan merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Dari faring, udara diteruskan ke laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah penghubung antara faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Dari laring, udara masuk ke trakea. Fungsi utama trakea adalah sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Dari bronkus, udara diteruskan ke bronkiolus. Udara yang dihirup saat bernapas akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Namun, agar udara ini bisa menyebar merata ke jaringan di paru-paru, diperlukan saluran yang lebih kecil lagi, yaitu bronkiolus. Pada ujung bronkiolus terdapat alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung kecil yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah. Darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh vena dan arteri. Di bawah paru-paru terdapat diafragma. Otot ini akan berkontraksi saat menghirup udara dan akan kembali rileks saat udara dihembuskan. Perhatikan gambar berikut. Pada sistem pernapasan manusia terdapat 2 mekanisme pernapasan, yaitu proses inspirasi atau mengambil udara dan proses ekspirasi atau mengeluarkan udara. Ketika rongga dada membesar karena otot-otot berkontraksi, udara masuk ke dalam paru-paru. Pada saat tersebut, diafragma berkontraksi atau bergerak turun cenderung mendatar. Ketika rongga dada mengecil karena otot-otot berelaksasi, udara keluar dari paru-paru. Pada saat tersebut, diafragma berelaksasi atau bergerak naik. Bila satu hal tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan juga bisa terganggu. Karena itu, kesehatan sistem pernapasan harus dijaga dengan baik, misalnya dengan tidak merokok dan rajin berolahraga. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.